Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Ade Pratiwi, stambuk C301-19165. Perkenalkan, nama saya Via Yuniar Ilham, stambuk C301-19147. Perkenalkan, nama saya Farlan, C301-17153. Perkenalkan, nama saya Regina Pramesti, stambuk saya C301-19157. PT Pertamina merupakan perusahaan milik negara atau BUMN yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dan resmi merubah status menjadi perusahaan Persero pada tanggal 17 September 2003. Kantor pusat PT Pertamina beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur nomor 1A, Jakarta, Indonesia. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Adapun tujuan perusahaan PT Pertamina adalah menjalankan usaha minyak dan gas baik di dalam maupun di luar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait. Dalam menjalankan usahanya, tujuan perusahaan adalah menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan yang dihasilkan atau yang dilakukan oleh PT Pertamina dan dilakukan oleh anak cabang yang ada di daerah Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama itu eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Yang kedua itu niaga minyak dan gas bumi, transportasi gas, pemrosesan dan distribusi penyimpanan minyak dan gas, yaitu dilakukan atau dilaksanakan oleh PT Pertamina Sinfish Indonesia. Yang ketiga, perdagangan minyak mentah dan hasil olahan minyak dilaksanakan oleh PT Pertamina Energy Trading Limited Hong Kong. Yang keempat itu jasa perdagangan dan aktivitas industri dilaksanakan oleh PT Pertamina Putra Niaga. Dan bisnis sektor hulu ya. Bisnis sektor hulu ini Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia maupun di luar negeri, meliputi kegiatan bidang-bidang eksplorasi, produksi serta transmisi untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi. Berarti di sini dari bisnis sektor hulu ini dia mengacu kepada poin eksplorasi, produksi serta transmisi minyak dan gas ya. Itu untuk bisnis sektor hulu. Sedangkan untuk sektor hilir ini kegiatan pengolahan minyak minyak mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis perkapalan serta untuk pendistribusian produk perusahaan. Dari hasil yang dari bisnis sektor hulu ini dia mengacu pada aktivitas pengolahannya serta aktivitas pemasaran dan perdagangannya. Kalau untuk aktivitas pengolahan ini meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah menjadi produk minyak dan produk produksi LPG. Terus kalau untuk aktivitas pemasaran dan perdagangan itu dibagi lagi menjadi 6 bagian ya. Di sini ada namanya BBM retail, yang kedua BBM industri dan marine, ketiga itu pelumas, terus yang keempat gas domestik, yang kelima itu aviasi, yang terakhir itu niaga. Yang pertama itu bahan bakar minyak atau BBM. Di sini contohnya itu ada 5. Yang pertama, minyak bensin, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, dan minyak bakar.
Dan yang kedua itu bahan bakar khusus atau BBK. Yang pertama itu aviation gasoline atau BBM pesawat udara. Yang kedua aviation turbine fuel atau BBM pesawat udara berturbin. Yang ketiga bio Pertamax. Keempat biosolar. Kelima Pertamax. Keenam Pertamax Plus. Ketujuh Pertamina Dex. Kedelapan Pertamina Racing. Dan yang terakhir premium. Dan yang ketiga itu adalah non BBM. Non BBM itu yang pertama aspal, kedua pelumas atau lube base oil, ketiga pelarut atau solvent, keempat Grand Cook, kelima calcined cook, keenam slackworks, dan yang terakhir heavy aromat. Pelaporan keuangan yang diterapkan oleh PT Pertamina sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2013. PT Pertamina mengangkat aturan PSAK 38 tentang kombinasi bisnis entitas sepengendali. Standar ini memberikan pegangan atas transaksi pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, melainkan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual. Hal ini kita dapat simpulkan karena perusahaan dimiliki oleh negara, setiap laba atau rugi yang diderita perusahaan tidak berdampak langsung kepada kelompok perusahaan, melainkan berdampak langsung pada negara sebagai pemilik perusahaan. Laporan keuangan PT Pertamina bersifat konsolidasi yang artinya laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seolah-olah entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau satu perusahaan. Dari definisi tersebut, maka tarik kesimpulan bahwa laporan konsolidasi merupakan laporan penggabungan posisi keuangan yang real atau nyata. Yang di samping saya ini merupakan laporan aset yang dimiliki oleh PT Pertamina. Dan kita bisa lihat sendiri juga bahwa laporan aset ini mengalami peningkatan jumlah kekayaan dari PT Pertamina sendiri, dimulai dari tahun 2012 hingga 2013. Dan jumlah untuk tahun 2012 merupakan Rp40.958.641 dan tahun 2013 Rp31.871.871. Dan laporan yang kedua ini merupakan laporan liabilitas dari PT Pertamina. PT Pertamina mengalami peningkatan liabilitas dari tahun 2012 yang sejumlah Rp25.765.860 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp32.052.579. Di samping saya merupakan laporan modal atau ekuitas. Laporan ini terjadi peningkatan jumlah modal dikarenakan kenaikan pendapatan yang diterima perusahaan sebagai akibat dari penjualan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Peningkatan terjadi dari tahun 2012 yang sejumlah Rp40.958.641 dan di tahun 2013 sejumlah Rp49.341.871. Dapat kita lihat di samping saya merupakan laporan pendapatan PT Pertamina. Akun laba komprehensif menunjukkan nominal yang bertambah dari tahun 2012 yang sejumlah Rp2.751.542 yang meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp2.896.463. Peningkatan pendapatan ini sejumlah 2%. Akibat dari peningkatan penjualan minyak mentah, gas, energi panas bumi, dan hasil minyak serta kenaikan
ekspor minyak mentah secara umum terutama ke negara Irak.